Coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang menular yang menyebabkan penderitanya mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga gangguan pernafasan. Berikut ini penjelasan Dr. Dewi Irawati dari Dinas Kesehatan bersama pihak-pihak terkait. Dengan masih maraknya peningkatan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah daerah Gunung Kidul juga sudah mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan penanggulangan infeksi COVID-19 ini. Beberapa yang sudah dilakukan adalah menyiapkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah dan seluruh masyarakat, himbauan-himbauan, dan juga dilanjutkan dengan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul agar semua siap melayani jika ada suspek infeksi COVID-19 ini. Pemerintah daerah juga membentuk satuan tugas penanggulangan infeksi COVID-19 ini. Tentu Satgas ini yang nanti berada di depan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mempersiapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit mempersiapkan ruang isolasi untuk merawat pasien infeksi COVID-19, juga mempersiapkan logistik baik obat, kemudian alat pelindung diri seperti masker, handskun, hazmat suit, semua sudah dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan beserta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk masyarakat, kami menghimbau tidak perlu takut atau panik yang berlebihan karena tidak semua infeksi virus corona akan menimbulkan sakit. Yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita bisa terhindar dari sakit. Nah, tipsnya agar daya tahan tubuh kita bagus dan selalu bugar, ada beberapa yang bisa diikuti. Pola hidup bersih dan sehat itu tentu harus dilakukan. Antara lain, sering cuci tangan pakai sabun karena virus corona ini tidak tahan dengan sabun, jadi cepat mati. Demikian pula tidak tahan panas matahari. Kemudian makan makanan bergizi, cukup istirahat, tidur cukup. Apabila batuk, harus bisa melindungi diri, menutup dengan tangan, lengan, atau memakai masker. Dan pesan kami kepada masyarakat, jika ada yang sakit, segeralah periksakan ke dokter terdekat, ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan hindari kerumunan ramai. Jika tidak perlu keluar rumah, cukup aktivitas di dalam rumah. Kebijakan RSUD Wonosari terkait dengan banyaknya kasus COVID-19, ada beberapa kebijakan direktur yang sudah ditetapkan. Ada 19 kebijakan yang disampaikan direktur untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Yang pertama, hal-hal penting yang pertama terkait dengan keluarga pasien maupun pengunjung. Jadi kita mulai hari Senin sudah memberlakukan screening bagi pengunjung rumah sakit. Jadi setiap pengunjung yang masuk di rawat inap maupun rawat jalan kita screening dengan mengecek suhu tubuh.
termasuk gejala batuk maupun pilek. Kalau nanti dijumpai pasien dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, disarankan untuk periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan mereka yang masuk keluar di rumah sakit wajib menggunakan hand scrub, jadi cuci tangan pakai alkohol. Terus yang lain, kebijakan yang lain bagi mereka yang batuk tadi pakai APD, termasuk petugas kesehatan apabila merawat pasien yang dicurigai COVID-19, APD harus lengkap. Kita sudah mempersiapkan beberapa bangsal isolasi. Di IGD itu ada 2, di bangsal anak ada 2, dan di bangsal mawar itu untuk perawatan penyakit menular itu ada 5. Terus kita sudah sepakat dengan FKTP, jadi apabila ada pasien dari FKTP yang dicurigai COVID-19, di sana dilakukan screening dan penegakan. Apabila ada tanda-tanda yang menjurus ke COVID-19, RSUD siap menjemput pasien rujukan tersebut dengan ambulan yang sudah disiapkan. Terus kita sudah merawat beberapa pasien dan ini sudah pulang, dan hari ini ada rujukan 1 dari rumah sakit swasta. Kita lakukan perawatan sesuai dengan prosedur. Kebijakan yang lain selain tadi screening adalah meniadakan jam kunjungan. Jadi jam kunjungan itu kita tiadakan. Jadi setiap pasien rawat inap hanya boleh ditunggui oleh 2 orang. Hanya boleh ditunggui oleh 2 orang dan nanti secara bergantian. Ini beberapa kebijakan direktur terkait dengan penyebaran pada pasien. Di dalam rumah sakit sendiri kita meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah sakit, yaitu dengan membersihkan tempat-tempat tunggu pasien, yaitu dengan menyemprot disinfektan di ruang tunggu itu setelah pasien pulang disemprot, dan petugas sanitasi juga membersihkan pegangan pintu minimal 2 kali sehari untuk mencegah penularan. Terima kasih ya. Dengan adanya kasus COVID-19 ini, insya Allah kami RSUD Wonosari siap memberikan layanan semampu apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah ada koordinasi antara FKTP, Puskesmas, kemudian antara rumah sakit negeri kita RSUD maupun rumah sakit swasta. Dan kita juga sering hadir di rapat koordinasi dengan provinsi yang di sana disampaikan prosedur-prosedur maupun alur-alur yang harus dilalui oleh jika ditemukan kasus seperti ini. Jadi kami sudah merawat, istilahnya ada pasien yang dalam kriteria ODP, orang dalam pemantauan. Jadi memang ini belum bisa disebut positif COVID-19 karena ini diagnosa ini, kriteria ini ODP, orang dalam pemantauan ini jika ditemukan ada gejala panas, batuk, kemudian ada riwayat dia perjalanan dari daerah yang terjangkit COVID-19 ini seperti Jakarta, Solo, Jogja sudah mulai, jadi ada riwayat perjalanan atau bahkan yang dari luar negeri. Jadi kalau sudah ada kasus seperti ini kita koordinasi. Kalau memang itu bisa ditangani oleh FKTP, Puskesmas itu cukup diobati dan kemudian istirahat di rumah. Kalau kemudian kondisinya tidak membaik, kemudian baru dirujuk di rumah sakit. Dan ini kita selalu koordinasi dengan, kita alhamdulillah sudah punya ahli dokter spesialis paru, dokter Wisnu spesialis paru, sehingga segala kasus dokter yang merawat di FKTP Puskesmas selalu berkoordinasi. Apakah pasien ini perlu cukup dirawat di rumah
istilahnya di karantina di rumah atau harus dirawat, sehingga ada koordinasi. Jadi kita tidak berharap bahwa pasien itu tiba-tiba datang ke sini karena sangat beresiko, sehingga screening ini sedapat mungkin dilakukan di FKTP, sehingga kalau memang itu mengarah ke COVID-19 ini sudah ada koordinasi dengan kami di RSUD Wonosari. Jadi memang di RSUD Wonosari kita berupaya, kita mengubah ruang isolasi yang biasanya kita peruntukkan untuk pasien TB, sekarang kita ubah sehingga ada koordinasi. Kalau misalnya seperti hari ini ada rujukan dari Panti Rahayu, kita tidak lewatkan pasien itu lewat di area umum, kita sudah ada jalur khusus yang dari belakang menuju langsung ke bangsal yang dituju. Jadi ini perlunya koordinasi, karena kalau tidak ada koordinasi nanti pasien yang beresiko ini akan menularkan ke yang lainnya. Ini sudah alhamdulillah sudah ada koordinasi yang baik di kami. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, monggo yang pertama adalah biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, hidup bersih dan sehat setiap saat, harus cuci tangan. Kalau kemudian hand sanitizer-nya ini terbatas, bisa dengan sabun cair ya, cuci setiap saat. Kemudian menghindari keramaian, jadi sedapat mungkin menghindari keramaian. Kalau kondisi badan sudah merasa tidak enak badan, ada panas, batuk, istirahat di rumah. Kalau dengan istirahat tidak sembuh, periksa ke dokter atau ke FKTP. Nanti dokter yang akan menentukan apakah itu perlu ke rumah sakit atau hanya obat. Selamat siang kepada semuanya saja. Saya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya dalam menghadapi COVID-19, virus yang mungkin menjadi bencana di tingkat nasional, kita harus selalu hati-hati, selalu menjaga kebugaran tubuh, dan yang penting hindari dulu untuk keluar rumah ataupun berkerumun di kerumunan banyak orang. Kemudian kami juga dari Gunung Kidul, terutama rekan-rekan kami, teman-teman kami TRC selalu siap siaga dalam menghadapi semua bencana kalau memang itu diperlukan. Kami mempunyai masker sejumlah 20.000 buah, dan ini akan kita bagikan kalau memang itu diperlukan. Dan kami juga punya logistik bagaimana agar kita bisa berbagi kepada masyarakat, karena ketahanan tubuh menjadi bagian terpenting dalam menangani virus ini. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk sementara waktu, mungkin selama 14 hari ke depan, bisa lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan mengerjakan segala sesuatu di rumah. Kemudian juga perlu menjaga kebugaran tubuh, karena itulah yang akan menangkal virus corona. Kepala BNPB telah menetapkan status keadaan tertentu darurat wabah bencana sampai tanggal 29 Mei 2020.